Berjumpa lagi dengan saya, Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat dan bahagia. Pada pembahasan soal uji kompetensi CLCP WP 005, bagian yang ke-15 kali ini, dan sekaligus juga video saya yang ke-985, kita akan mengupas tentang formatting table. Seperti apa? Mari kita ikuti penjelasan dan sekaligus simulasi sebagai berikut ini. Yuk. Ya, di hadapan kita ini adalah eh, layout dari tabel yang diminta oleh soal. Ini hasil screenshotnya. Ini daftar pajak honorarium. Kemudian soal yang diminta adalah ada 8 poin. Ya. Yaitu yang pertama, margin atas dan bawah 2,5 cm, margin kanan dan kiri 3 cm. Nah, pengaturan format dokumen ini sangat penting karena eh, agar naskah yang kita buat bentuknya apapun, entah itu indentasi, kolom, tabel maupun match, itu tampak rapi, informatif, dan menarik. Ya. Nah, untuk mengatur format dokumen, baik itu indentasi, kolom, tabel maupun match, itu minimal 8 poin. Yang pertama, margin atas, bawah, kiri, kanan. Yang kedua, ukuran kertas. Yang ketiga, jenis huruf. Keempat, ukuran huruf dan jarak spasi. Kemudian efek pencetakan bisa tebal, miring, bergaris bawah. Yang ketujuh, hidden footer. Dan yang terakhir adalah entah itu clip art, drop caps, maupun word art. Bisa ketiga-tiganya atau salah satu dari tiga atau dua dari tiga. Seperti juga sudah kita simak di video-video sebelumnya, baik video nomor 13 dan 14, yaitu untuk format indentasi maupun format kolom, maka format table pun acuannya seperti ini. Kita mulai aja yang margin atas bawah, kita coba. Nah, sebenarnya ini sudah jadi ya, hanya kita atur margin kiri atas, bawah, dan kanan. Yang atas bawah dulu ya. Margin atas bawah 2,5. Maka kita bisa klik di layout sini. Jadi di layout di sini adalah page setup. Layout page setup, perhatikan di sini ada margin. Defaultnya adalah 2,54 cm. Ini kita buat 2,5. Bawah ini juga defaultnya 2,54, kita buat 2. Jadi angka 4-nya dihapus. Kemudian kiri dan kanan dibuatnya 3. Ini defaultnya 2,54, kita buat 3. Yang kanan itu 3,25, kita buat 3. Semacam ini. Terus kita oke. Sehingga permintaan soal untuk margin atas bawah kiri kanan sudah selesai. Yang berikutnya ukuran kertas A4. Ukuran kertas A4 itu juga Anda bisa di dalam menu layout. Di sini ada eh, paper ya. Ini A4. Berarti default ya sudah. Oke. Berarti permintaan soal untuk poin yang kedua ini tidak ada masalah. Kemudian yang berikutnya jenis huruf Arial atau Times New Roman ini salah satu. Kita lihat di sini jenis hurufnya di dalam home. Nah, Times New Roman ini juga Times New Roman. Ya, ini juga Times New Roman.
Berarti tidak ada masalah. Selanjutnya kita atur ukuran huruf. Ya, ini bisa 10, 12, 14, 16. Jadi kelipatan dua ya. Mudah mudah diingat. 10, 12, 14, 16. Ini salah satu dari itu tergantung dari judul atau isi. Maka kita klik di sini. Nah, ini judul 16. Ini harusnya 14. Ya, maka Anda tinggal blok, klik, save klik. Ini kita buat 14 atau 12. Ya, 12 ya. Berarti seluruhnya ini dibuat 12 karena ini ada yang 11. Perhatikan di font size, kalau dalam satu blok ini ada dua atau lebih, eh, maksudnya lebih dari satu macam font size, maka di sini kosong, nggak ada isinya. Kita buat aja 12. Kemudian fontnya Times New Roman. Maka seharusnya ini muncul ya Times New Roman, dan di sini 12. Secara random Anda bisa klik di sembarang sel ya. Ini kalau sudah Times New Roman 12, Times New Roman 12 ya sudah. Berarti sudah sesuai dengan permintaan soal. Yang berikutnya jarak spasi 1 atau 1,5. Nah, ini kalau untuk table ya, kita boleh klik di sini lalu kita perhatikan di eh, icon line and paragraph spacing di sini ya. Ini kan satu. Ini ada checklist di situ. Sedangkan permintaan soal 1 atau 1,5 berarti sudah sesuai dengan permintaan soal. Selanjutnya efek pencetakan sesuai dengan naskah bisa tebal, miring, berbaris. Kalau kita simak hasil ya kita ini ada tebal, bold, ya. Kemudian kalau kita bandingkan dengan hasil soal sama ya, sudah sama persis. Berarti nggak ada masalah. Berarti sudah terpenuhi. Header and footer, ya, header and footer kita cek di sini. Ini sudah nomor ujian 0000001. Kemudian footernya halaman 1 dari 1 karena memang seperti diminta oleh soal hanya ada 1 lembar aja. Dan yang terakhir clip art atau drop cap maupun word art. Ternyata di dalam soal memang dia tidak meminta baik itu eh, clip art, drop cap maupun word art. Ya, sehingga dengan demikian pekerjaan kita ini sudah sesuai dengan yang diminta oleh soal. Tinggal kita membuat rumusnya di sini, rumus sum atau sama dengan ya, sama dengan kolom dikalikan kolom baris dikalikan 15%. Kalau yang ini kita menggunakan sum above ya. Jadi itu ada di dalam menu eh, layout, atau di dalam layout yang ini hati-hati jangan sampai terjebak ya. Ada 2 layout. Nah, di dalam kolom, maka formula ini anak dari layout kolom itu. Maka di dalam format kalau kita simak, nah ini misalnya ini ada sum above. Yang ini juga sum above. Sedangkan untuk pajak ini adalah rumus biasa, kita bisa simak di formulanya. Ya. Jadi di dalam formula ini kalau Anda perhatikan di dialog box formula, ini ada sama dengan D3 kali 15%. Kenapa D? Berarti ini A, B, C, D. Jadi 2, 4, 5, 7, 500 adalah kolom D. Ya.
Sedangkan 15% adalah permintaan soal. Gitu. Ya, oke. Ini yang disebut dengan format tabel harus sesuai dengan yang diminta oleh soal. Jadi sekali lagi, baik indentasi, tabel, kolom maupun mermet itu sama ya. Ya, oke. Demikian sementara ini yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan format tabel. Masih ada satu video lagi yang akan saya sampaikan yaitu format mail match. Setelah itu kita akan eh, mengevaluasi soal yang lain ya. CLCP itu meliputi tiga unsur yaitu word processing, spreadsheet, dan presentation. Tapi sementara yang bisa saya sampaikan adalah untuk yang word processing. Begitu ya. Kalau Anda terkesan dengan apa yang saya sampaikan, silahkan like dan share supaya banyak relasi teman, terutama bagi mereka yang mempersiapkan diri untuk ikut uji kompetensi CLCP akhirnya dinyatakan kompeten. Bagi Anda yang self-test, silahkan dinilai sendiri kalau pekerjaan Anda sesuai dengan yang diminta soal, berarti Anda bisa menyatakan diri sendiri kompeten. Karena hanya orang-orang yang kompetenlah yang terdeteksi di dalam situasi dan kondisi apapun. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Ikuti terus video-video saya selanjutnya supaya Anda menjadi semakin kompeten. Oke, salam saya Master Santo dari Tetap sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.